Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metu Mardi dengan NIM 1603625008. Di sini juga ada rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Asti Aprilani dengan NIM 1603625009. Baik, kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dan dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas esensi yang diangkat dari buku yang berjudul Sekolah Rimba. Judul buku Sekolah Rimba, penulis Saur Marlina Manurung, penerbit Perpustakaan Populer Gramedia, tahun terbit yaitu 2007, jumlah halaman 348 halaman. Nah, buku Sekolah Rimba ini menceritakan kisah nyata perjuangan Saur Marlina Manurung atau dengan panggilan Butet Manurung selama bertahun-tahun dalam memberikan akses pendidikan literasi, menghitung, membaca, dan menulis kepada orang rimba di pedalaman Jambi. Buku ini menjadi landasan moral dan etis mengenai pendidikan alternatif, pelestarian budaya, serta hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Lalu, Butet Manurung berkata bahwa pendidikan yang ia berikan haruslah berpihak dan memiliki relevasi langsung dengan kebutuhan orang rimba untuk bertahan hidup, terutama dalam menghadapi tipu muslihat dari sekelompok orang yang ingin merampas hutan mereka. Isi buku ini terbagi menjadi beberapa bab. Kisah dari Sekolah Rimba berawal dari keputusan Butet Manurung untuk bergabung dengan sebuah lembaga yang bergerak di bidang konservasi lingkungan di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Di sana Butet bertemu dengan sekelompok orang rimba yang hidup dengan sederhana dan jauh dari kata akses pendidikan modern. Nah, awalnya Butet datang sebagai fasilitas konversi, tetapi hatinya tergetak ketika melihat banyak anak yang tidak mengenal huruf, angka, dan seperti dunia luar. Butet juga menggambarkan betapa sulitnya medan seperti hutan lebat, sampai sungai yang berbahaya, ancaman penyakit, hingga perjalanan yang cukup sulit untuk berinteraksi dengan orang Jambi. Buku ini juga menceritakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Butet Manurung seperti biji karet untuk bahan sebagai menghitung. Lalu rasa takut masyarakat rimba terhadap benda-benda asing seperti pensil atau kamera, hingga perjuangan melawan konflik internal di lembaga tempat ia bekerja yang dianggap terlalu fokus pada pelestarian alam seperti tanpa memperhatikan keberlangsungan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial masyarakat rimba. Butet juga mengalami banyak kendala dari pihak luar seperti kurangnya dukungan, keterbatasan fasilitas, hingga perbedaan pandangan dengan pihak lembaga yang ingin fokus pada konservasi hutan bukan pendidikan. Meski begitu, semangat dan ketulusan Butet membuat ia terus berjuang melalui pengalaman langsung dan hubungan emosional yang mendalam. Lalu ia mencoba menanamkan arti pendidikan tanpa merusak nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Pendidikan menjadi alat penting bagi masyarakat adat untuk memahami hak-hak mereka dan mempertahankan kelestarian hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Lalu ia belajar bahasa dan kebiasaan mereka, menyesuaikan diri dengan budaya lokal, sehingga akhirnya berhasil membangun kepercayaan di antara warga rimba. Selain mengajar, Butet juga belajar dari kehidupan masyarakat adat. Dia belajar memahami filosofi hidup mereka yang menghormati alam dan hidup selaras dengan hutan. Hubungan guru dan murid yang berbentuk di antara mereka bukan hanya sekadar transfer ilmu, melainkan hubungan kemanusiaan yang mendalam. Buku ini juga tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga tentang perjuangan, empati, dan keberanian untuk membawa perubahan di tempat yang mungkin tidak pernah terpikir oleh banyak orang. Selanjutnya, di sini ada kelebihan buku, di mana kisah perjuangan Butet Manurung bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil. Dia membuktikan bahwa satu orang yang berkomitmen bisa membawa dampak besar bagi banyak orang. Lalu buku ini memberikan contoh nyata bagaimana pendidikan harus disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat. Nah, Sekolah Rimba bisa menjadi inspirasi bagi banyak modal pendidikan di daerah terpencil lainnya. Serta gaya penulisan Butet yang sederhana dan komunikatif, pembaca dari berbagai kalangan dapat memahami pesan dan disampaikan tanpa kesulitan. Buku ini juga syarat dengan nilai empati, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Beliau juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dimanapun dia berada. Pembaca mendapatkan wawasan baru tentang kehidupan suku anak dalam
perang terekspos. Nah, untuk kekurangan buku yaitu alur waktu yang tidak runut dan melompat-lompat dalam beberapa bagian. Cerita berpindah antar peristiwa tanpa transisi yang jelas, sehingga pembaca perlu lebih konsentrasi untuk mengikuti alurnya. Akan lebih menarik jika buku ini dilengkapi foto-foto, dokumentasi, kegiatan sekolah rimba, agar pembaca dapat membayangkan suasana hutan dan interaksi antara Butet dengan anak-anak. Di bagian akhir terdapat porsi besar untuk renungan pribadi yang mungkin terasa melambat bagi pembaca yang mengharapkan kisah lebih dinamis. Kesannya yaitu buku ini membuat kami sadar bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh pendidikan yang layak. Kami juga mendapatkan inspirasi tentang arti pengabdian, kesabaran, dan keberanian. Serta kami sekelompok juga terpakau oleh dedikasi Butet yang melampaui batas profesional. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.